Shalom Aleim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Bersyukur kita bisa berjumpa dalam pembelajaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh berjumpa untuk belajar firman-Mu. Bapak, kami membutuhkan Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah yang akan menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu, ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Jumat 9 Oktober 2020, kita akan belajar dari Hakim-Hakim pasal yang ke-8, ayat 22 dan 23. Hakim-Hakim pasal yang ke-8, ayat 22 dan 23. Judulnya adalah Kembalikan kepada Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sebenarnya masih banyak pelajaran dari kisah Gideon yang kita bisa pelajari. Tapi kali ini kita akan belajar satu hal dalam kisah Gideon, yaitu di akhir-akhir perjuangannya sebagai hakim pilihan Tuhan. Ada satu karakter yang baik dari Gideon yang bisa kita pelajari di bagian ini, yakni Gideon tidak menggunakan kesempatan untuk memperbesar diri, tetapi mengembalikannya untuk Tuhan saja. Mari kita baca ayat 22 dan 23. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, "Biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian." Jawab Gideon kepada mereka, "Aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, yang pertama yang bisa kita lihat di sini adalah adanya kesempatan yang diberikan kepada Gideon, yakni ada tawaran untuk menjadi pemimpin tetap, pemimpin resmi. "Biarlah engkau memerintah kami," kata orang Israel kepada Gideon. Kata memerintah di dalam bahasa Ibrani adalah masal. Seorang ahli Alkitab bernama Adam Clark menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan posisi ini adalah raja, sebagai raja. Apakah ini bukan tawaran yang menarik? Tentu saja menarik. Bahkan tahta itu ditawarkan turun-temurun. Baik engkau Gideon, baik anakmu maupun cucumu, itu kata orang Israel, biar memerintah kami. Demikian tawaran yang diberikan. Ini kesempatan yang luar biasa, Bapak Ibu. Karena saat itu Gideon hanya seorang hakim. Dan kita tentu tahu posisi kedudukan sebagai raja tentu lebih besar, lebih berkuasa dari hanya seorang hakim. Namun hal kedua yang bisa kita lihat di sini adalah Gideon menolak tawaran itu. Gideon menolak tawaran itu. Dan Gideon mengembalikannya kepada Tuhan. Dikatakan oleh Gideon, "Tetapi Tuhan yang memerintah kamu." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sepertinya Gideon tahu dan sadar akan sejarah bangsa Israel, yakni mengenai teokrasi. Mengenai teokrasi. Sejak zaman Musa sampai dengan zaman hakim-hakim ini, teokrasi di mana pemerintahan langsung oleh Tuhan itu harus dipertahankan. Rupanya Gideon tahu dan sadar akan hal ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Gideon tidak menggunakan ilmu aji mumpung. Mumpung ada kesempatan, mumpung diberi tawaran,
saya bisa menjadi raja, bisa menjadi penguasa, dan nanti akan terkenal. Rupanya Gideon tidak menggunakan ilmu aji mumpung itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tidak bisa dimungkiri bahwa sekian banyak orang Kristen yang menggunakan aji mumpung ini dengan mengabaikan bahkan meninggalkan Tuhan. Mumpung ada pejabat yang akan menjadikan saya istri, tidak mengapalah kalau saya ikut agamanya. Mumpung ada orang kaya, orang yang mempunyai kekuasaan akan menjadikan saya menantu. Tidak apalah kalau hanya sekedar mengikuti agama orang itu. Mumpung ada jabatan ini, mumpung ada kesempatan untuk menjadi PNS, tidak apalah hanya sekedar mengubah status agamanya menjadi yang lain. Tidak mengapalah. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa saksikan dalam kehidupan di Indonesia orang Kristen yang bersikap seperti itu. Aji mumpung, oleh karena yang ingin diraih adalah perkara-perkara jasmani, sehingga dia mengabaikan Tuhan, dia tinggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saya harus bertanya, bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan Anda? Masihkah tergoda untuk menggunakan ilmu aji mumpung itu? Masihkah tergoda untuk menggunakan kesempatan untuk memperbesar diri dan mengabaikan Tuhan? Mumpung ada jabatan, mumpung ada jabatan yang ditawarkan, mumpung ada pekerjaan yang ditawarkan, yang menggiurkan, tidak apalah kalau hanya sekedar mencoret agama Kristen di KTP dan mengganti yang lain. Atau Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terlibat di dalam pelayanan, mumpung ada kesempatan untuk melayani di gereja yang kaya, gereja yang besar, saya menggunakan kesempatan untuk menggunakan fasilitas sebaik mungkin. Mumpung ada kesempatan dan kita tergiur dengan fasilitas-fasilitas yang ada, dengan honor yang besar, dengan persembahan-persembahan yang besar, lalu kita memperbesar diri dan mengabaikan Tuhan. Atau mumpung banyak orang, banyak gereja, banyak persekutuan yang mengundang saya, ada kesempatan untuk memperkenalkan diri, bahkan menjadi terkenal. Mumpung ada kesempatan itu, dan biarlah saya yang terkenal dengan mengabaikan Tuhan. Tuhan ada di belakang kita dan kita yang ada di depan. Itulah menggunakan ilmu aji mumpung. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Gideon memberi contoh kepada kita untuk mengembalikan kepada Tuhan. Mari kita kembalikan kepada Tuhan. Mari kita kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita kembalikan keterkenalan bagi Tuhan. Mari kita kembalikan pujian bagi Tuhan. Bahkan mari kita kembalikan jabatan-jabatan atau apapun juga bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita bersikap seperti Gideon, maka Tuhan berkenan atas kita. Tetapi kalau kita bersikap menggunakan kesempatan untuk kepentingan diri sendiri, maka cepat atau lambat kita akan tenggelam, kita akan terpuruk karena Tuhan kita abaikan, padahal Tuhan yang mengangkat kita. Mari sekali lagi kembalikan kepada Tuhan. Baik pujian, kemuliaan, apapun juga kembalikan kepada Tuhan. Abaikan itu tawaran-tawaran yang menggiurkan.
Yang mengabaikan Tuhan itu abaikan, buang jauh-jauh. Mari kita kembalikan seluruhnya hanya untuk Tuhan. Tuhan yang memerintah atas kita. Tuhan yang punya jabatan yang tertinggi atas kita dan atas umatnya. Tuhan yang memiliki kemuliaan, yang memiliki pujian. Semuanya adalah untuk Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Gideon sudah memberikan contoh kepada kami untuk mengembalikan apa yang bisa dia dapatkan untuk Engkau ya Bapa. Dan biarlah kami juga melakukannya. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya. Supaya kami bisa mengembalikan apapun juga adalah untuk Engkau ya Bapa. Kemuliaan untuk Engkau, pujian untuk Engkau, keterkenalan untuk Engkau, apapun juga untuk Engkau. Terima kasih ya Bapak atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya, katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa.